Idul Adha kali ini yang pertama yang berbeda karena memang tanpa apa. Oke, dan Mbak Cindy mungkin sedikit bisa diceritakan momentum Idul Adha kali ini seperti apa? Idul Adha kali ini yang pertama yang berbeda karena memang tanpa apa gitu kan, jadi tetap berjalan seperti biasanya, cuman mungkin ada yang kurang memang, seperti kalau misalnya udah selesai penyembelihan terus makan lontong bersama keluarga lengkap, tapi sekarang kurang apa. Terus setelah itu sungkeman keluarga lengkap, tapi sekarang udah tanpa apa dan foto keluarga lengkap. Tapi sekarang tetap apapun kondisinya kita harus tetap bersyukur dan semoga semuanya sehat-sehat dan sesuai dengan prokes sih. Ya, tentu kami bersyukur karena masih dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha, di mana setiap hari, bisa dikatakan setiap hari ya, di handphone saya itu mendapat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu nggak sih, Dek? Di setiap hari, di grup kah atau maupun personal Keluarga, tetangga. Iya, itu pasti setiap hari gitu. Jadi ada yang ayahnya meninggal, atau yang ibunya meninggal, atau ada anggota keluarga, atau bahkan dirinya sendiri gitu. Jadi terlalu banyak kabar-kabar kematian itu, sehingga kita sangat bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kehidupan sampai hari ini dan dipertemukan lagi dengan Hari Raya Idul Adha. Ya, walaupun tanpa keluarga lengkap, karena Papa baru kembali kepada Allah SWT 1,5 bulan yang lalu. Ini mungkin masih nggak kerasa ya karena kita masih dalam pesantren, tapi biasanya nanti kalau pulang ke rumah biasanya kita berkumpul sekeluarga itu, keinget lagi di rumahnya Ricis kan, karena rumah Ricis kan yang paling muat nampung keluarga inti gitu. Jadi sekarang PPKM kita juga tidak saling mengunjungi keluarga yang jauh-jauh untuk saling menjaga satu sama lain. Jadi memang kumpul keluarga inti ya, tapi mungkin sungkeman, jadi sedih ya, jadi sungkemannya nanti sama ibu aja berarti gitu. Biasanya kita kalau ada acara Idul Fitri, Idul Adha, kita ada dokumentasi keluarga, vlog gitu kan di channel masing-masing, itu berasa banget sih gitu. Tapi sekarang tanpa bapak gitu, tapi tetap harus semangat lah terus. Dan Hari Raya Idul Adha ini memang kita berada dalam pesantren saja. Ini pesantren kami, teman-teman sekalian, Laskar Hufad, yang mana semua anak-anaknya mukim tinggal di sini, tidak ada keluar masuk ya, in out tidak ada, sehingga ini acara internal bersama dengan keluarga dan keluarga besar dari Laskar Hufad, pesantren kami. Dan kita tidak berkumpul bersama dengan warga. Biasanya ini yang berbeda juga. Biasanya Idul Fitri pesantren kami ini terbuka, teman-teman sekalian. Jadi biasanya kita selalu berkumpul bersama dengan warga, apalagi kalau penyembelihan itu semuanya rame. Tapi karena Corona dan PPKM ini membuat kita memang acaranya internal, tidak menerima tamu dari manapun. Donatur banyak yang memberikan sapi kambingnya di pesantren kami, tapi memang beliau-beliau juga dari jauh-jauh sehingga tidak datang. Kemudian tetangga juga tidak berbaur, jadi semuanya acara internal. Berarti bisa dikatakan berdasarkan memang kondisi PPKM akhirnya mengadakan di pesantren ya? Betul, pemerintah kan telah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, atau PPKM, sehingga memang kita internal saja, di dalam saja, sehingga ya para ustadz-ustadznya dan para santri lah yang kita sudah bagi tugas, siapa yang menyembelih, siapa yang menguliti, siapa yang membagi-bagi, seperti itu. Semua keluarga juga udah di-swab semua ya Pak? Iya. Ya, jadi semua anggota keluarga kita rutin untuk di-swab, sehingga insya Allah di-swab rutin, antigen ya, ataupun rapid ya. Kadang kita dengan menggunakan rapid test juga ya, Dek ya. Dan harus pakai PCR masker gitu juga. ya, dan harus pakai masker. Yang kalau misalnya misalnya ada yang positif harus isoman, tidak boleh berkumpul di sini. Oke, Ustazah, memaknai makna Idul Adha di tahun ini seperti apa Ustazah? Kebetulan juga kan. Ya. Kalau kita melihat makna Idul Adha sendiri kan ya, dari tahun ke tahun kita memperingati dan mengikuti, meneladani dari kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Bagaimana beliau disebut Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, karena kesabaran, keteguhan hati, berprasangka baik kepada Allah, berserah kepada Allah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara umum tentu kita semua tahu bahwa ya hikmahnya kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, dan hablum minannasnya adalah kita berbagi. Tapi secara khusus untuk keluarga kami, memaknai Idul Adha secara khusus adalah yaitu tadi kesabaran, karena sabar itu tidak hanya dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar tidak hanya menjalankan ibadah, tapi sabar dalam menghadapi musibah-musibah.
Jadi ya 1,5 bulan yang lalu kami menghadapi kenyataan bahwa ayah kami berpulang mendadak. Mendadak itu cukup membuat trauma sih. Jadi 1 bulan pertama itu saya memang biasanya tuh kalau malam-malam suka ngeliat nih anak masih ada kan, anak-anak tuh masih ada kan, masih bernafas kan, karena kan papa meninggalnya mendadak ketika tidur. Jadi itu cukup trauma sih, cukup trauma, dan kalau bangun pagi bersyukurnya luar biasa. Anak-anak masih bangun, saya masih hidup seperti itu. Jadi makna Idul Adha buat saya pribadi dan buat adik-adik juga meneladani kesabaran atas ujian-ujian yang Allah berikan. Mengikhlaskan juga ya, Bu. Mengikhlaskan. Nabi Karena Ibrahim semua milik Allah gitu iya, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan mengikhlaskan anaknya disembelih supaya Allah melihat Nabi Ibrahim lebih sayang Allah atau lebih sayang anaknya. Begitu pula harusnya kami. Ketika Allah sudah panggil, maka kami harus tahu bahwa ya kita, bahasanya ricis ya, kita sayang sama orang tua kita, sama ayah kita, tapi Allah lebih sayang. Dan kita mengikhlaskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Papa punya Allah, kembali lagi pada Allah. Dan insya Allah kita semua kembali lagi ketemu di surga. Amin. Semakin semangat Amin. beribadah. Dan sekarang sudah mengikhlaskan karena tadi kan sempat bilang bahwa tiap pulang ke rumah selalu teringat gitu kan. Healing ya, masih proses butuh healing. waktu ya, butuh waktu untuk, sampai sekarang sih kalau saya pribadi, adik-adik udah kuat ya, tapi sampai sekarang saya nggak pernah mau lihat video papa dulu. Sama, Oh, iya ya? kalau ngeliat masih ntar dulu deh gitu, Nah, keluar dulu. nggak mau ngeliat video, foto nggak mau lihat sampai hari ini, belum bisa lihat dulu, karena kan kalau lihat jadi inget lagi. Berarti yang paling kuat Icis bisa dibilang. Iya ya. sih, itu yang Iya, paling kuat ya. Iya, video-video papa atau flashback tuh masih kuat gitu. Oh, sapinya mau dipotong, sapi saya mau dipotong tuh. Mau lihat dulu ya Idul Adha. Idul Adha ini yang menjadi kenangan buat almarhum gitu. Ya itu semua. Jadi intinya adalah setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kan memang kita berkumpul komplit keluarga. Papa suka main sama cucu-cucu, bercanda-bercanda sama anak-anaknya. Jadi seharian itu hari raya itu adalah hari khusus berkumpul dengan keluarga dengan penuh canda tawa. Iya, Ya. betul. Apalagi papa paling lucu. Papa itu sama Ricis tuh klop karena mereka sama-sama lucu. Makanya kalau ada hari raya Idul Adha atau Fitri, kita kalau misalnya bercengkrama, bercanda itu buat vlog itu makin kenang-kenangan gitu. Kenang-kenangan. Tapi memang ya sudahlah, memang takdirnya begitu, jadi kita menjalani saja sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bersabar terhadap ujian-ujian Allah, kemudian senantiasa berpikir positif ya, husnuzon pada takdir Allah. Kalau seuzon kan, kenapa ya Allah diambil papa saya, ya Allah kok begitu sih, kan nggak begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk apapun yang takdir Allah berikan adalah pasti baik gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan begitu, untuk senantiasa husnuzon, prasangka baik sama Allah, sampai akhirnya di ending baru ketahuan, oh ini loh hikmahnya. Juga kalau dikaitkan lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tentang bersandar penuh, berserah pada Allah. Maka kita pun berharap demikian. Apapun ujian-ujian Allah ke depannya, ya yang bahaya adalah kalau kita meninggalkan Allah. Ya itu musibah terbesar kalau kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah. Jadi banyak hikmah-hikmah di hari raya Idul Adha ini yang bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita pribadi, yang mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik lagi daripada hari ini, insyaallah. Amin. Oke, terakhir greeting Idul Adha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah teman-teman, terutama ibadah di bulan Dzulhijjah kemarin, puasa Arafahnya insyaallah, dan semoga kita meneladani akhlak sifat kehidupan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya.